Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKI F23C akan mempresentasikan tugas 3 proyek desain produk dan perlindungan kekayaan intelektual. Selanjutnya ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, ada Mani Herlanam dengan NIM 230102006. Saya Ajril Rojan Pauji dengan NIM 230101029. Dengan saya Haidir Ahmad Gumelar dengan NIM 23010102054. Saya Naufal Arizal Fikri dengan NIM 230102101. Pada bagian pertama ada identitas startup. Nama startup kami adalah Snapfire dan nama aplikasinya juga sama yaitu Snapfire. Snapfire ini adalah platform digital yang menghubungkan pengguna dengan jasa profesional secara cepat dan praktis. Pengguna cukup mengunggah kebutuhan foto atau deskripsi, lalu sistem akan mencarikan freelancer yang sesuai berdasarkan lokasi dan keahlian. Target penggunanya untuk individu ada orang yang butuh jasa foto, seperti orang yang akan wisuda, yang prewedding, atau mungkin acara ulang tahun. Untuk UMKM seperti untuk pemotoan produk, perusahaan, atau event organizer, dan untuk fotografer freelance-nya adalah sebagai penyedia jasa. Selanjutnya ada fitur utama Snapfire. Yang pertama adalah sistem pencocokan freelancer, yaitu Smart Matching System. Platform secara otomatis mencocokkan pengguna dengan freelancer berdasarkan lokasi, kategori jasa, dan keahlian, mempercepat proses pencarian tenaga kerja yang sesuai. Selanjutnya ada manajemen freelancer, freelance manager, dapat membuat profil lengkap, skill, pengalaman, lokasi, dan tarif. Sistem menyimpan riwayat pekerjaan dan rating untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Fitur selanjutnya ada komunikasi real time, yaitu chat dan negosiasi. Fitur chat langsung antara pengguna dan freelancer untuk diskusi detail pekerjaan sebelum transaksi dilakukan. Selanjutnya ada sistem rating dan review untuk reputation system. Setelah transaksi selesai, pengguna dapat memberikan penilaian dan ulasan terhadap freelancer. Sistem ini membantu menjaga kualitas layanan di dalam platform. Yang terakhir ada fitur tawar-penawar harga atau bargain system. Pengguna dan freelancer dapat melakukan negosiasi harga secara langsung dalam sistem. Tersedia fitur penawaran offer dan kontrak penawaran, counter offer, hingga tercapai kesepakatan yang kemudian dapat dikunci sebagai harga final transaksi. Selanjutnya ada bagian 2 itu analisis HKI. Apa saja yang dilindungi hak cipta, apakah ada yang bisa dipatenkan, dan apakah nama atau logo bisa menjadi merek dagang. Pada komponen yang pertama ada kode program, yaitu seluruh kode aplikasi Snapfire yang menjalankan fitur seperti request jasa, matching, chat, dan bargain system akan mendapat perlindungan seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Untuk komponen yang kedua, yaitu tampilan aplikasi, desain seperti layout halaman, warna, icon, dan pengalaman pengguna akan dilindungi seumur hidup pencipta dan 70 tahun. Untuk konten platform seperti teks, panduan penggunaan, ilustrasi, dan materi dalam aplikasi akan dilindungi selama seumur hidup pencipta tambah 70 tahun. Selanjutnya ada struktur sistem seperti susunan database dan alur sistem yang dirancang secara orisinal akan mendapatkan perlindungan selama 15 tahun, dan dokumentasi produk seperti dokumen teknis seperti flowchart, deskripsi sistem, dan panduan developer akan mendapat perlindungan seumur hidup pencipta tambah 70 tahun. Selanjutnya, apakah ada yang bisa dipatenkan? Yang pertama ada novelty, kombinasi antara input visual seperti foto kebutuhan jasa, sistem pencocokan freelancer berbasis lokasi dan keahlian, serta fitur tawar-menawar, offer dan counter offer yang terintegrasi langsung dalam satu platform belum umum diterapkan secara terpadu dalam layanan jasa digital di Indonesia. Yang kedua adalah langkah inventif, adanya mekanisme rekomendasi harga dinamis yang membantu pengguna dan freelancer dalam proses negosiasi, serta sistem bargain yang memungkinkan kesepakatan harga tercapai secara efisien tanpa perlu keluar dari platform. Selanjutnya dapat diterapkan industrial applicability. Sistem ini dapat langsung diterapkan dalam industri jasa digital, marketplace freelancer, UMKM, serta layanan berbasis on demand untuk meningkatkan efisiensi pencarian dan transaksi jasa. Selanjutnya, pada poin apakah nama atau logo bisa menjadi merek dagang,
pada nama Snap Hire dan logo dapat didaftarkan sebagai merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pendaftaran ini diajukan pada beberapa kelas yang relevan antara lain kelas 42, yaitu layanan teknologi yang pada bidang layanan teknologi, mencakup platform digital, pengembangan aplikasi, dan layanan berbasis teknologi atau SaaS. Pada kelas 35, di bidang layanan bisnis, mencakup marketplace jasa, perantara freelancer, dan aktivitas bisnis digital. Pada poin terakhir yaitu potensi konflik, nama Snap Hire berpotensi memiliki kesamaan dengan merek lain yang menggunakan kata Snap yang sudah umum dipakai secara global, sehingga dapat menimbulkan risiko kemiripan atau kurangnya daya pembeda. Selain itu, kemungkinan adanya startup lokal dengan nama serupa juga dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna. Selanjutnya ada bagian risiko dan hukum. Di sini Snapfire memiliki beberapa risiko hukum, dampak, dan solusi hukum. Di antaranya yang pertama ada perlindungan data pribadi. Snapfire menyimpan data sensitif pengguna seperti lokasi, identitas, dan riwayat transaksi. Jika terjadi kebocoran, platform bisa melanggar UU PDP nomor 27 tahun 2022 dikenai sanksi. Solusinya kami akan menerapkan enkripsi data dan menunjukkan data protection officer. Yang kedua ada status ketenaga kerjaan. Hubungan antara freelancer dan platform bisa disalahartikan sebagai hubungan kerja. Ini bisa memunculkan tuntutan THR, BPJS, atau pesangon. Solusinya adalah membuat perjanjian kemitraan independen yang jelas secara hukum. Sebentar, Malik. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual. Foto yang dihasilkan freelancer bisa menimbulkan sengketa kepemilikan hak cipta. Maka perlu klausul HKI yang jelas di syarat dan ketentuan. Hak cipta tetap milik fotografer. Klien hanya mendapatkan lisensi penggunaan. Yang keempat ada perlindungan konsumen. Risiko keempat adalah sengketa antara klien dan freelancer. Misalnya hasil foto tidak sesuai ekspektasi atau terjadi penipuan, ini bisa melanggar UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dampaknya Snapfire bisa digugat dan reputasi platform menurun. Solusi kami adalah menyediakan mekanisme menyelesaikan sengketa internal yang cepat, membuat kebijakan refund yang transparan, dan yang penting mendaftarkan Snapfire sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE ke Kominfo sesuai PP nomor 71 tahun 2019. Dan yang kelima ada perpajakan. Risiko kelima yaitu kewajiban pajak dari transaksi digital. Setiap penghasilan freelancer yang masuk lewat platform wajib dipotong PPh dan platform sendiri bisa dikenai PPN. Jika lalai, Snapfire bisa kena denda dari Dirjen Pajak. Solusinya, kami akan mendaftarkan Snapfire sebagai pemotong pajak resmi dan mengintegrasikan sistem pembayaran dengan pemotongan pajak otomatis, serta mengedukasi freelancer soal kewajiban pajak mereka. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak sederhana. Pasal 1 mengenai ruang lingkup pekerjaan, yang mana fotografer mendaftar sebagai mitra di platform Snapfire, jadi menjadi bagian kita. Nah, kemudian yang kedua, fotografer mengisi profil, portofolio, dan menentukan paket harga dan juga ketersediaan jadwal. Kemudian yang ketiga, fotografer juga wajib melayani pemesanan yang masuk sesuai jadwal yang ditentukan, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Kemudian yang kedua, pasal 2, hak dan kewajiban. Di sini ada hak fotografer, yang mana fotografer akan mendapatkan pembayaran gitu setelah pekerjaannya selesai. Dan juga fotografer bisa menolak pesanan jika bertentangan dengan etika ataupun jadwal yang bentrok. Kemudian kewajiban fotografer juga menampilkan karya asli dan tidak boleh melakukan plagiat. Kemudian juga datang tepat waktu sesuai booking, dan juga tidak boleh membatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Kemudian hak platform yaitu menampilkan profil fotografer
dan juga menonaktifkan akun jika melanggar aturan. Kemudian yang terakhir, kewajiban platform menyediakan sistem booking, notifikasi dan dukungan teknis, dan juga memfasilitasi komunikasi antara fotografer dan pelanggan. Lanjut, kemudian pasal 3 pembayaran. Pasal 3 pembayaran dilakukan langsung antara pelanggan dan fotografer di luar sistem Snap Hire. Kemudian juga bukti pembayaran disimpan oleh kedua pihak sebagai arsip. Selanjutnya, yang keempat, ada pasal keempat, kepemilikan karya. Yang pertama, hak cipta atas foto sepenuhnya dimiliki oleh fotografer. Dan juga pelanggan mendapatkan lisensi pengguna pribadi setelah pembayaran lunas. Yang ketiga, Snap Hire mendapatkan lisensi non-eksklusif untuk menampilkan foto sebagai contoh portofolio di media gitu, sebagai promosi dengan mencantumkan nama fotografer tersebut. Selanjutnya, pasal 5, di sini ada sanksi. Yang pertama, ada 3 pelanggaran. Yang pertama, membatalkan booking tanpa alasan 1 kali akan terkena sanksi peringatan tertulis. Kemudian membatalkan booking tanpa alasan 2 kali dalam 3 bulan, pihak kita akan menonaktifkan akunnya selama 1 bulan. Kemudian yang pelanggaran yang terakhir, penipuan atau pelecehan ataupun plagiarisme karya, akan dikenakan sanksi, akunnya akan di ban gitu, ditutup permanen dan dilaporkan ke pihak berwajib. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bagian Terms and Conditions Snap Hire. Yang pertama ada hak pengguna. Pengguna berhak membuat akun dan menggunakan layanan Snap Hire untuk mencuri atau menawarkan jasa fotografi. Lalu, pengguna berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait profil fotografer, harga, dan layanan yang ditawarkan. Lalu, pengguna berhak memberikan review terhadap layanan yang telah digunakan. Selanjutnya, yang untuk nomor 2, larangan pengguna, yaitu dilarang menggunakan platform untuk aktivitas ilegal atau melanggar hukum. Lalu, selanjutnya dilarang memberikan informasi palsu termasuk identitas dan portofolio. Lalu dilarang melakukan transaksi di luar platform dengan tujuan menghindari sistem Snap Hire. Selanjutnya dilarang menyebarkan konten yang mengandung unsur sara, pornografi, atau pelanggaran hak cipta. Selanjutnya yang ketiga, ada batas tanggung jawab. Snap Hire hanya bertindak sebagai platform penghubung antara pengguna dan fotografer. Snap Hire tidak bertanggung jawab atas kualitas hasil jasa fotografer. Lalu, Snap Hire tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesepakatan antara pengguna dan fotografer di luar kendali platform. Snap Hire berhak menangguhkan atau menghapus akun yang melanggar ketentuan. Lalu selanjutnya ada bagian strategi perlindungan. Di bagian strategi perlindungan produk Snap Hire, untuk melindungi Snap Hire dari peniruan dan risiko hukum, digunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Nama Snap Hire dan logo didaftarkan sebagai merek dagang agar tidak didapatkan digunakan pihak lain tanpa izin. Lalu yang kedua, pelindungan hak cipta. Kode program, desain UI UX, dan seluruh konten aplikasi dilindungi hak cipta untuk mencegah penjiplakan. Lalu yang ketiga, keamanan sistem. Menggunakan enkripsi data, autentikasi pengguna, dan sistem keamanan untuk menjaga data pengguna tetap aman. Lalu untuk yang nomor 4, pengembangan keunikan produk, mengembangkan fitur khas seperti sistem booking fotografer berbasis portofolio agar berbeda dari kompetitor. Yang kelima, perjanjian hukum, menerapkan terms and conditions serta kontrak kerjasama dengan pengguna dan fotografer untuk mengatur hak dan kewajiban secara jelas. Lalu untuk langkah jika terjadinya sengketa, yang pertama, penyelesaian dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu. Lalu yang kedua, jika tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan melalui jalur hukum sesuai peraturan Indonesia. Lalu yang ketiga, menggunakan bukti seperti kontrak, data transaksi, dan riwayat aktivitas sebagai dasar penyelesaian. Next, jadi
Terima kasih, mungkin sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.